Oke, udah 20.15. Kira-kira materinya udah bisa dimulai nih. Gimana Mas Salman? Siap ya? Oke, teman-teman juga udah siap ya? Monggo kepada Mas Salman, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Mohon maaf kameranya agak uh, petang ya. Mungkin jadi langsung aja dimulai. Bentar ya. Nah, untuk webinar kali ini saya akan menyampaikan tentang mungkin langkah awal menjadi front end developer itu bagaimana sih ya. Dan untuk perkenalkan nama saya yaitu Rizky Salman, Muhammad Rizky Salman, dan saya pas sebagai freelance web developer. Dan pendidikan saya yaitu hanya sampai SMK saja dan jurusan saya yaitu TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Ini sangat menarik ya, mengapa kok TKJ kok bisa terjun ke program ini? Ya, karena saya tuh motivasi dari teman saya karena keren, dan yang kedua karena saya memang suka gitu ya. Karena seru, karena programming itu adalah tugasnya untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan bug yang ada. Nah, itulah yang menjadi alasan saya untuk terjun ke situ. Jadi oke, lanjut aja mungkin. Ini beberapa pertanyaan nih, kenapa memilih front end? Kenapa enggak back end aja? Karena saya memilih front end itu ya karena saya suka dengan desain gitu ya. Karena dulunya saya itu juga suka dengan desain, dan akhirnya saya menemukan programmer juga. Akhirnya desainer disatukan dengan programmer, nah jadilah profesi front end ini. Dan kelebihan dibanding back end, kelebihan dari front end dibanding back end yaitu mungkin dari segi kreativitas yang sangat dibutuhkan di front end itu sangat tinggi, karena ya dibutuhkan desainnya itu yang gimana sebagus mungkin, kemudian semenarik mungkin. Ya itulah yang dibutuhkan, apa yang menjadi kelebihan, nilai lebih dibandingkan dengan back end. Dan pengalaman jadi front end yaitu ya mengasihkan ya, karena jalan saya ya di situ, jalan ninja saya di situ. Karena ya asik gitu di front end ya. Antara tadi saya suka desain dan saya suka dengan programmer, dijadikan satu yaitu front end. Dan kemudian kendala yang dialami. Kendala yang dialami yaitu biasanya klien yang bukan yang kurang dengan pengetahuan IT ya. Biasanya si klien ini selalu meminta pada saya itu dibuatkan website dari segi tampilan, dari sisi back end, dari sisi server. Kemudian ya pokoknya klien ini pernah meminta saya untuk dibuatkan website langsung jadi gitu, pokoknya gimana caranya jadi kemudian tampil di internet. Ya akhirnya saya tolak itu ya, karena jalan saya bukan di situ. Karena saya ini hanya cuma mendesain sebuah website, ngoding, kemudian ya sudah gitu. Ya akhirnya ya itulah kendala yang dialami. Jadi klien yang kurang berpengetahuan tentang profesi di dunia IT gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya perbedaan antara apa itu front end developer dan back end developer. Oke, lanjut. Nah, pertama ini, apa itu sih back end developer? Back end developer itu adalah profesi yang berhubungan dengan server dan database. Mereka bekerja di balik layar yang tidak bisa dilihat oleh user. Jadi profesi back end ini ya itu tadi berhubungan dengan front end, bukan berhubungan sih, temannya front end. Jadi front end ini yang mengatur ke depannya layar, ngoding buat untuk tampilan layar. Kalau back end itu mengatur pada sisi server atau database. Dan biasanya back end ini memang tidak bisa dilihat oleh user, akan tetapi bisa dirasakan oleh user.
Oke, next. Dan skill dan tool itu apa aja yang dibutuhkan untuk bahasa pemrograman dari sisi server, yaitu mungkin Java, Python, Ruby, dan masih banyak lagi ya bahasa-bahasa server gitu. Dan yang pastinya lebih mengetahui tentang database. Knowledge tentang database itu harus juga dipunyai, karena backend juga bekerja di situ, database, mengatur server gitu. Dan biasanya yaitu yang dipakai MongoDB, kemudian Oracle, kemudian SQL Server, dan lain-lain masih banyak lagi. Oke, mungkin seperti itu ya, karena kita nggak membahas lebih dalam tentang backend, kurang lebihnya seperti itu. Apa itu definisi backend, dan kita membahas tentang front end. Dan apa itu front end developer? Front end developer yaitu orang yang bertanggung jawab atas tampilan depan website, termasuk penyusunan serta pengelolaan website. Ya, ini bisa dibilang lawan kata dari backend. Backend itu belakang dan front end itu adalah depan. Backend ini mengatur server dan database, kalau front end mengatur layar, tampilan yang ada di website, yang mana dia itu tugasnya mendesain agar semenarik mungkin, sebagus mungkin, agar bisa menarik perhatian si user, agar bisa betah di website kita yang kita buat itu. Kemudian, nah, persiapan sebelumnya ya harus ada kesiapan dulu dong untuk menjadi front end. Itu apa aja yang disiapkan, sama seperti masak ya. Masak itu ya disiapkan juga alat-alatnya, seperti mungkin pisau, mungkin wajan, minyak, kompor. Ya, sama seperti developer juga harus ada bahan-bahannya untuk disiapkan. Oke, dan lanjut ya, apa aja yang dibutuhkan dan apa aja yang harus disiapkan sih sebenarnya. Dan ini yang pertama yaitu bahasa. Para front end web setidaknya mahir dalam bahasa utama. Nah, bahasa utama itu apa aja sebenarnya? Ada 3 bahasa utama, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Udah itu aja, udah bisa jadi front end. Nah, sebelumnya kita akan membahas lebih dalam tentang ketiga bahasa ini, dan mungkin akan ada praktek codingnya ya, meskipun agak dasar. Mungkin di sini juga ada yang pemula, karena saya lihat di grup, saya baca-baca pesannya itu ada yang dari SMA, ada yang ada yang kuliah, ada yang mungkin kerja, nggak tahu, lupa saya. Ya itu, jadi ya pentingnya belajar dari dasar dulu. Oke. Nah, untuk yang pertama yaitu HTML. HTML itu apa sih sebenarnya? HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Nah, HTML ini biasanya memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, atau mungkin footer dan block quote ya. Jadi HTML ini bisa diibaratkan seperti kerangka, seperti badan atau jasad manusia. Jadi HTML ini adalah bahasa awal bagaimana cara kita menampilkan sebuah website di komputer kita gitu. Kemudian sebenarnya ini masih banyak. HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Nah, dan HTML itu memungkinkan si user untuk mengorganisasi dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Jadi HTML itu hampir sama seperti Microsoft Word ya, menulis kata seperti biasa, akan tetapi yang membedakan yaitu hanya ada tagnya gitu ya, akan tetapi ditulis di web editor, kode editor kok, web editor. Jadi itu mungkin. Dan ketika bekerja dengan HTML itu harus menggunakan struktur kode yang sederhana, tag dan atribut untuk markup halaman website. Misalnya sebuah paragraf dengan menempatkan teks di antara tag pembuka dan tag penutup. Mungkin bisa dipraktekkan ya. Bentar.
Ini sudah pernah sudah saya buat. Kita sharing-sharing aja ya di sini karena saya juga pemula, masih tahap belajar. Ini bisa dilihat, inilah struktur HTML yang biasa ditampilkan pada web, dan akan saya jelaskan di sini tipe-tipenya tag-tagnya. Kalau yang tag pertama ini biasanya disebut doc type HTML, ini biasanya untuk memberitahu browser bahwa HTML yang dipakai ini adalah versi terbaru atau versi 5, HTML versi 5. Dan untuk yang kedua yaitu HTML sendiri, tag HTML itu untuk memberitahu browser bahwa yang sedang kita pakai itu bahasa HTML. Nah, dan HTML ini biasanya ada tag pembuka dan juga ada tag penutup. Kalau yang tadi ini hanya tag pembuka saja. Kemudian untuk head, yaitu head ini untuk mengisi suatu mungkin seperti judul, mungkin ya, judul pada ini judul pada konten browser ya, seperti title ini contohnya. Dan head ini ada tag pembuka dan juga ada tag penutup, dan juga ada body di sini. Ada body ini ya elemen atau tag yang menampilkan isi dari website tersebut. Misalkan apabila kita menulis body di dalam menuliskan elemen atau menuliskan kata-kata di body, itu akan muncul di website kita gitu ya, di komputer kita. Contoh aja, belajar HTML, kita simpan belajar HTML. Dan jangan lupa apabila ingin menyimpan itu harus disimpan dengan ekstensi di belakangnya itu titik HTML. Jadi apabila ingin menyimpan folder HTML itu diberi nama dulu, nama foldernya apa, kemudian ekstensinya apa, ekstensinya yaitu berupa .html, titik HTML, kemudian kita simpan, oke aja, dan tampilkan di browser. Nah, seperti ini ya mungkin bisa dibilang website pertama kita ya. Ini sangat dasar sekali, ini sangat ya dasar bisa dibilang belajar HTML. Jadi seperti itu, dan ada juga tag-tag dari HTML itu banyak sekali sebenarnya. Seperti tag P itu adalah paragraf, ini adalah juga ada tag pembuka dan tag penutup. Apa bedanya yang membedakan tag P dengan tanpa tag itu? Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya ada bedanya sih, yang membedakan yaitu paragraf. Kalian teman-teman akan terlihat perbedaannya apabila tulisannya itu sudah banyak. Dan ada juga yang namanya tag heading. Nah, tag heading ini biasanya untuk judul-judul ya, untuk judul. Kita tulis saja belajar. Ini tampilannya seperti apa? Nah, ini biasanya dipakai oleh developer untuk penulisan judul, biasanya untuk penulisan judul yang atas itu. Oke. Dan juga masih banyak tag-tag yang lainnya seperti audio ya pasti tahu sendiri audio itu apa. Kemudian image yaitu untuk memunculkan gambar, dan kemudian ada banyak lagi tag-tag yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Mungkin bisa dilihat di websitenya w3school.com. Nah, di situ banyak sekali tutorial gratis, akan tapi itu berbahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, pelajari aja, pahami betul dasarnya yaitu HTML, karena HTML ini bagaikan jasadnya atau badannya manusia ya, badannya suatu website. Kalau tanpa HTML ya tidak bisa membuat website gitu loh. Dan kemudian lanjut untuk yaitu CSS. CSS ini yaitu Cascading Style Set, merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Jadi kalau tadi HTML itu bagaikan jasadnya atau badannya sebuah website atau badannya seorang manusia ya. Dan kalau CSS ini adalah bagaikan
bajunya, stylenya atau tampilannya. Nah, gimana kita mengatur? Kan setiap orang pasti memiliki style apa penampilan yang berbeda ya. Ada yang suka pakai topi, ada yang suka pakai kacamata, ada yang suka jaket. Nah, sama seperti bahasan pemrograman CSS ini ya. Kalau orangnya yang megang website ini berbeda, pasti hasil Saril. Pasti hasil dari websitenya itu pun ya juga berbeda loh. Ya, kita coba aja langsung praktek ya. Contoh style. Kalau style ini kita kalau untuk CSS ini kita bisa menggunakan banyak opsi, tapi saya memakai opsi yang di dalam HTML. Tentu aja kita akan men-style body yang ada di dalam paragraf yang ada di dalam body. Nah, tentu aja seperti ini. Kita style background aja ya, mudah. Background color black, green. Lihat hasilnya. Nah, jadi tadi itulah yang namanya CSS. Nah, ini yang namanya CSS. Karena yang belajar HTML ini, tag paragraf ini kita desain, kita style menjadi background color warna hijau, dan jadinya ya ini background color warnanya hijau. Dan sama seperti H1 contohnya heading, kita gunakan colornya red misalkan. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke. Dan ya masih banyak lagi itu style apa tag yang ada di CSS. Mungkin bisa dipelajari juga di w3school.com, karena itu adalah website kita semua, website developer, dan saya juga belajar di sana gitu. Meskipun bahasa Inggris, sebenarnya saya juga belum bisa bahasa Inggris karena saya belajarnya itu dengan dua tab menu ya. Yang satu ini websitenya W3 School, dan yang satu ini translate. Jadi apabila ada kata-kata yang tidak saya mengerti atau arti yang tidak saya mengerti, itu saya translate. Karena seperti itulah perjuangannya apabila kita ingin menjadi developer yang memang mumpuni gitu ya. Oke, lanjut untuk JavaScript. Nah, bahasa pemrograman JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis, biasa digunakan untuk menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Nah, ini biasanya JavaScript digunakan agar website kita itu lebih interaktif, lebih bisa dipakai. Dan JavaScript ini bagaikan otaknya manusia ya. Nah, otaknya manusia. Jadi kalau HTML itu bagaikan badannya atau jasadnya manusia, kemudian CSS itu bagaikan stylenya atau pakaiannya si manusia tersebut, dan JavaScript ini adalah otaknya manusia. Jadi bisa dibilang sangat powerful ya JavaScript, penempatannya di sini. Jadi mungkin bisa kita praktekkan juga ya. Untuk gampangnya kita praktekkan yang mudah aja. Kita praktekkannya, kita coba aja. Mungkin seperti ini. Pak, nah, seperti ini. Contoh dari JavaScript. Jadi ya tadi yang saya pakai
alert ini ya, JavaScript ini untuk mendefinisikan bahwa yang kita pakai ini adalah JavaScript, dan kemudian yang kita pakai elemen yaitu elemen alert. Elemen alert ini dibacanya gimana ya, alert, nah segitulah pokoknya. Nah jadi elemen ini itu gunanya untuk apa, mengetahui dialog yang ada gitu, yang kita tuliskan ya, seperti ini yang saya tuliskan sore. Coba kita ganti kamu. Jadi ya seperti itu, menampilkan apa yang diinginkan oleh si developer gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini sangat sederhana sekali, sangat dasar sekali. Mungkin bisa dipelajari lagi di website W3 School itu ya, kalau ingin jadi developer yaitu, atau apa, coba aja di website lain gitu, mungkin ada banyak course online yang gratis, yang berbayar juga ada. Pokoknya selamanya ada niat, pasti akan kecapeannya. Kemudian lanjut, apa aja yang dipelajari. Nah ini untuk bahan yang kedua yaitu framework. Apa itu framework? Yaitu untuk membantu para developer meringkas beberapa baris kode menjadi satu baris. Jadi ini bisa dibilang seperti merangkum kode ya. Contoh framework itu banyak sekali, seperti contoh di bawah, seperti contoh di gambar ini, ada Angular, ada Bootstrap, ada kemudian apa ini, Grunt, kemudian SAS, banyak sekali framework yang bisa dipelajari. Tapi untuk di materi ini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap aja, framework Bootstrap. Nanti Bootstrap itu apa ya? Bootstrap itu adalah framework, dan gimana cara penerapannya? Penerapannya itu ya seperti ini kurang lebihnya. Nah, teman-teman ya, ini ada link yang mana jelaskan bahwa gini. Nah, buka aja di website resminya Get Bootstrap, di situ bisa teman-teman pakai ya. Mungkin untuk mempermudah, yaitu untuk meringkas suatu kode, yaitu tadi yang awalnya beberapa baris kode, kita gunakan framework menjadi lebih ringkas, menjadi lebih terstruktur lah bisa dibilang. Nah ini kalau ingin menggunakan Bootstrap, yaitu gunakan link ini CSS, kemudian di copy, ditaruh di sini, nah, ditaruh di depan sini, kemudian sudah. Kita mau pakai apa, kita mau gunakan untuk apa Bootstrap ini, itu terserah kita. Contoh aja ini sudah saya pakai, kita lihat di browser. Nah ini contohnya kalau pakai Bootstrap, kodenya cuma sedikit tapi tampilannya ya sudah bisa dibilang bagus gitu loh, bisa dibilang bagus. Kalau contoh aja dengan kalau misal tanpa Bootstrap, dan ini sudah saya siapkan, kalau misal tanpa Bootstrap ini banyak kode yang dituliskan dan hasilnya ya sama aja sama aja, meskipun agak beda-beda dikit ya, nggak beda jauh lah, bisa terlihat perbedaannya, bisa teman-teman pahami sendirilah bahwa ini yang menggunakan Bootstrap itu kodenya cuma sedikit, dan kalau tanpa Bootstrap itu banyak sekali yang dituliskan, karena stylenya itu kita tulis sendiri, kita definisikan sendiri. Kalau pakai Bootstrap itu sudah disediakan dari sana di website resminya getbootstrap.com, bisa teman-teman kunjungi mungkin. Nah di sini banyak sekali, mau bikin website tanpa belajar pun bisa sebenarnya, ini banyak sekali. Dan ada juga Bootstrap itu menyediakan template gratis. Nah saya biasanya menggunakan ini karena nggak susah-susah gitu apabila ada klien yang bisa, sebenarnya agak nakalan tapi ya nggak apa-apa. Nah jadi ya gini, Bootstrap yang gratis bisa dipakai website dari template yang freelance, mungkin portofolio diri kita sendiri atau website perusahaan, itu ada di sini.
Dan itu semua bisa didesain oleh teman-teman sendiri dan mungkin bisa dicoba untuk belajar untuk menggali kemampuan diri sendiri ya. Oke, lanjut ke materi. Nah, kemudian ada preprocessor CSS. Apa itu preprocessor CSS? Dan ini adalah bahan yang ketiga ya untuk menjadi front end developer itu. Jadi yang pertama itu adalah bahasa, kemudian yang kedua adalah framework, dan yang ketiga adalah preprocessor CSS. Ini adalah untuk alat bantu dalam tulisan kode CSS yang lebih terstruktur dan lebih cepat dengan bantuan variabel, mixin, dan atau nesting. Jadi dengan preprocessor CSS ini seperti bahasa pemrograman. Yang awalnya CSS ini bukan bahasa pemrograman, akan tapi dengan preprocessor bisa menjadi bahasa pemrograman karena dia ini bisa mempunyai alur aritmatika atau struktur data yang kita pakai seperti variabel, mungkin seperti apa tadi. Nah, seperti itulah. Jadi contoh untuk penggunaan saat sendiri yaitu sebenarnya saya belum masuk di sini, tapi coba aja. Jadi jadi untuk memakai SAS ini harus install dulu yaitu Ruby, bisa dibilang bahasa pemrograman Ruby, bisa di-download mungkin ya. Karena saya belum belajar sampai sini, saya ya akhirnya nggak download ya, akhirnya saya ya hanya memakai itu aja, 3 bahasa itu dan 1 framework yaitu Bootstrap itu tadi. Oke, lanjut aja untuk Git. Nah, Git ini agar kita bisa tahu riwayat codingan kita. Contoh penggunaan Git yaitu dengan seperti pengalaman saya saat bekerja dengan Git ini, yaitu seperti tujuannya yaitu untuk bekerja, apabila kita bekerja dengan tim itu akan mempermudah kita gitu loh. Apabila kita bekerja dengan tim dan tim kita itu ada di pelosok misalkan, dan kita itu ada di pelosok juga yang ada di Aceh kemudian di Papua, nah itu kan kita nggak bisa bertemu, apalagi telepon itu akan susah. Itu apa jalan keluarnya, maka pakailah Git. Git ini sebuah software yang bisa teman-teman install, bisa teman-teman pelajari juga di website resminya Git. Itu seperti kita bekerja tim, kemudian kita membuat suatu website dan kita bagi dengan tim kita, itu akan semakin lebih mudah. Contoh kita membuat seperti saya, contoh membuat front end-nya, tampilan depannya, tampilan websitenya, dan teman saya yang ada di pelosok sana membuat bagian back end-nya, kita nggak bisa dong pertemuan karena jauh, dan pastinya ya kalau telepon ya akan susah gitu. Dan Git inilah yang mempermudah kerja kita, karena Git ini biasanya berhubungan dengan GitHub. Menurut pengalaman saya itu ya, Git ini dengan GitHub, jadi ketika kita menuliskan kode dan ketika sudah kita kirim ke GitHub melalui Git ini dan terpublislah di GitHub, dan apabila tim kita ingin mendesain atau mendekorasi atau mengedit kode kita, itu bisa diambil dari teman kita yang ada di pelosok itu dengan cara pull, kemudian diedit lah kode kita, dan kemudian kalau sudah dipush lah lagi ke GitHub, dan itu semua kita bisa tahu perubahan-perubahan yang terjadi itu di mana aja dan kapan orang ini mengubah kode itu, jadi kita bisa tahu. Pokoknya intinya Git ini mempermudah kita dalam bekerja tim kalau menurut pengalaman saya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat yaitu bahan yang keempat yaitu harus bisa menguasai responsive design. Bisa responsive design ya, apa itu responsive design? Yaitu adalah bisa menyesuaikan tampilan web di semua perangkat, dari tampilan PC, dari tampilan tablet, dari tampilan smartphone, mungkin ada di Android, di iOS, ada Linux, itu semua berbeda tampilannya.
pasti akan ya berbeda itu. Makanya kenapa kita harus mempelajari ini responsive design, ya agar tampilan website kita itu bisa dinamis, agar bisa pas apabila dibuka di tablet yang berukuran segitu kecilnya, atau smartphone yang segitu ukurannya, atau di PC yang segitu lebarnya ya. Itu semua agar tidak berantakan, agar lebih tertata rapi data kita atau website kita, maka gunakanlah responsive design ini. Kemudian lanjut, ini juga bagian dari CSS ya. Oke, lanjut. Nah, yang bahan kelima yaitu browser developer tools, yaitu untuk mengecek masalah yang muncul pada website. Ini unik ini menarik ya, bisa kita share di sini. Ini kita silang aja. Tadi browser developer tool ini untuk mengecek masalah yang muncul pada website. Kita contohkan aja pada websitenya orang lain. Nah, di Codnapolitan ini ya contoh yang saya kalau ingin mengecek developer tools itu tekan Ctrl Shift kemudian C. Itu di setiap browser itu berbeda-beda. Jadi kalau di Chrome itu ekstensinya seperti itu, Ctrl plus Shift plus C kalau ingin menampilkan browser tools ini. Nah, ini contohnya ya, masalah-masalah pada website. Nah, bisa kita lihat menampilkan mengecek masalah yang ada di website. Nah, ini kita bisa baca nih, JPG gambarnya tidak muncul. Kita lihat, oh ya nggak muncul. Jadi kita bisa lihat kebanyakan masalah di sini adalah gambarnya tidak muncul. PNG, upload konten, file plot. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari servernya tidak merespon gambar dan akhirnya terjadilah error di sini. Apabila kita membangun sebuah website, kita itu tidak usah pusing-pusing, tidak usah repot-repot ya mencari suatu masalah di sebuah codingan kita satu persatu, karena sudah ada yang namanya browser browser developer tools. Nah, seperti itu. Jadi ini memudahkan kita dalam menemukan masalah atau menemukan bug yang ada. Contoh lagi, nah ini contoh website yang mungkin tidak ada masalahnya ya, yang saya lihat. Nah, seperti ini. Ini tidak ada masalahnya, jadi tidak ada kendala di website ini, jadi aman-aman aja. Jadi seperti itulah kurang lebihnya ya, penggunaan browser developer tools. Dan ekstensi untuk menampilkan browser developer ini berbeda-beda. Kalau di Chrome itu ya yang saya tahu cuma di Chrome, dan itu ekstensinya Ctrl plus Shift plus J, itu aja. Oke, lanjut ke yang keberapa, kelima atau keenam ini nggak tahu. Oke, yang lanjutnya yaitu mengoptimalisasi web. Memastikan baris kode yang digunakan efisien supaya website dapat bekerja dengan ringan dan cepat. Dan ini biasanya developer menggunakan teknologi yaitu Grunt atau Gulp. Nah, ini juga saya belum mempelajari sebenarnya. Jadi nanti saya sharing-sharing aja. Kenapa kok saya bisa, padahal hanya menguasai tiga bahasa, bukan bahasa sih sebenarnya, tiga bahasa sih, cuma HTML, CSS, dan JavaScript. Kok bisa bekerja sebagai front end developer? Nanti saya akan sharing di akhir-akhir. Mungkin ini tuh keluar. Nah, ini jalan front end ya, sangat panjang sekali. Jangan bingung, jangan takut, apalagi ini ya pelajari aja awalnya, yaitu dasarnya yaitu HTML, CSS, JavaScript. Kemudian turun lagi dicabangkan, CSS dan JavaScript itu dicabangkan. CSS sendiri itu ada responsive web dan bootstrap yaitu frameworknya, kemudian preprocessor yaitu ada Sass, dan kemudian JavaScript percabangannya ada juga, ada S6, TypeScript. Nah, itu semua teman-teman jangan bingung, jangan panik, atau jangan minder, apalagi mundur menjadi developer. Tetap maju aja, karena di sini sudah
warnai ya, warna-warna kuning terang itu yang direkomendasikan atau yang biasa dipelajari oleh developer. Nah, lihat aja warna-warna kuning yang terang itu. Nah, itu yang biasa dipelajari oleh front end developer, kebanyakan yang dipelajari. Itu seperti HTML, CSS, dan JavaScript itu pasti itu bahasa utamanya. Kemudian ada juga dicabangkan lagi CSS dan JavaScript. CSS itu ya seperti itu, ada framework, ada preprocessor, ada testing, ada task runner, dan ada masih banyak lagi. Yang penting adalah pahami dulu 3 bahasa tersebut, bahasa utama, itu insya Allah teman-teman sudah bisa menjadi front end. Seperti saya contohnya, nggak banyak saya mengetahui banyak ya materi-materi ini, saya cukup dasarnya aja sebenarnya, HTML, CSS, JavaScript ini sebenarnya sudah bisa. Dan apabila teman-teman ingin belajar seperti framework atau seperti ke package manager, itu pahami dulu aja dasarnya HTML, CSS, JavaScript, pahami dulu, kuatkan dasarnya, kemudian baru terjun ke cabangannya tadi, entah itu ke cabangan CSS atau ke percabangannya di JavaScript, terserah teman-teman. Pokoknya yang intinya itu pelajari dulu dasarnya, karena dasar itu ya penting gitulah. Kalau teman-teman tanpa melajari dasarnya kemudian loncat, ya boleh-boleh aja, tapi alangkah baiknya itu pelajari dulu dasarnya. Seperti film Karate Kid ya, bisa dibuat contoh, latihannya itu membosankan gitu-gitu aja. Seperti menaruh jaket, kemudian menurunkan jaket, dipakai jaketnya, diulangi sampai berapa kali, dia itu merasa bosan, padahal dia itu tidak merasa bahwa itu adalah teknik dasar dari silat gitu ya, dari perguruan silat gitu ya. Ya sama seperti developer, pahami dulu dasarnya. Kalau kita merasa bosan, ya kita tidak tahu gimana, akan bingung di tengah jalan gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau ingin tahu seputar dunia IT, follow sosmednya, dunia coding atau IG-nya, kemudian websitenya. Mungkin itu sekian dari saya. Mungkin sudah, Mas. Oke, siap. Oke, menarik juga ya. Tadi pengalaman dari Mas Salman, diceritakan juga ya gambaran besarnya tadi, pengalaman awal kenapa dia memilih front end developer, kemudian latar belakangnya dari Mas Salman sendiri itu seperti apa. Dan juga tadi udah dijelaskan juga buat garis besarnya tentang HTML, kemudian CSS, JavaScript, backend, frontend, dan lain sebagainya. Itulah banyak-banyak istilah dalam dunia pemrograman ya. Walaupun tadi hanya sebagian kecil banget ya dari dunia pemrograman itu sendiri. Dan juga udah dijelaskan juga terkait ilustrasinya ya. Ilustrasinya bagus banget kalau HTML itu sebagai jasadnya, kemudian CSS sebagai pakaian dan lain-lain gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tadi terkait semuanya, bisa tentang, nggak melulu tentang codingannya ya atau teorinya. Jadi teman-teman monggo yang mau bertanya tentang pengalaman Mas Salman mungkin dan lain sebagainya. Tadi sepertinya ada yang nanya nih. Bentar Mas. Ya. Bentar dari atas dulu ya. Dari Mas Ferry Studios. Kak Salman, buat website, kakak hanya memakai CSS, HTML, atau JS murni, atau sudah memakai framework? Atau boleh lihat portofolionya, Mas? Monggo Mas dijawab. Kalau membuat website, saya ya ada yang murni dari CSS, HTML, JavaScript, dan ada juga yang memakai Bootstrap framework ya, seperti Bootstrap itu tadi, karena mudah digunakan. Karena Bootstrap sendiri itu ya simple gitu loh, simple, sudah disediakan dokumentasinya di website resmi tadi ya, yang saya tunjukkan di website resmi Bootstrap. Di situ bisa dilihat di sini. Ingin membuat website jadi itu juga bisa dengan Bootstrap ini.
dengan framework. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya membuat website itu. Apalagi ditambah dengan framework itu mudah, tambah mudah. Nah, seperti di sini, seperti yang saya tampilkan tadi. Ya, mungkin seperti itu. Kalau untuk portofolio, ya sebenarnya masih membuat, belum berani menampilkan, masih berantakan sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, kejawab mungkin Mas ya. Oke, terkait masalah ini memang Bootstrap itu sangat membantu banget sih buat terlebih buat front end developer ya seperti Mas Salman seperti. Kemudian pertanyaan dari Mas Ayondi Rama nih. Oke, Mas saya kan masih SMP. Enaknya kalau masih SMP itu lebih enak menjadi front end developer atau back end? Itu Mas, mau dijawab. Nah, ini menarik ini. Ya, sebenarnya kalau masih SMP ya umurnya masih panjang ya, bisa bilang bukan umurnya. Maksudnya ya karirnya mungkin ya, bisa belajar sejak dini, bahkan SMP bisa tahu pemrograman, sudah tahu. Itu hebat sekali, itu keren. Jadi kalau menurut saya ya terserah pada diri Anda gitu ya, mau milih back end atau milih front end. Karena saya sendiri memilih front end itu ya karena pada dasarnya saya suka desain, kemudian saya melihat teman saya itu coding, kemudian saya tertarik, dan akhirnya saya jatuh cinta pada programmer, dan akhirnya saya memutuskan menjadi front end itu tadi. Karena front end itu perpaduan antara desainer dan programmer, jadilah menjadi satu, yaitu front end. Kalau teman-teman yang SMP mungkin ya, yang kebingungan mau jadi back end atau front end, itu ya kalau aku sih ya mungkin memang jalannya di front end, jadi gampang di front end. Ya tergantung teman-teman sih mau milih back end atau front end, itu terserah. Temukan jalannya, mumpung masih muda, apalagi masih SMP, masih jauh itu karirnya, masih panjang banget. Jadi pelajari aja, nggak apa-apa pelajari. Yang penting itu pelajari dasarnya seperti HTML, CSS, JavaScript, kemudian bahasa server itu SQL, pahami aja dasarnya, nggak apa-apa. Pahami satu bahasa dulu, yaitu mungkin JavaScript atau Java mungkin, atau yang lainnya. Kemudian baru loncat-loncat ke bahasa yang lain, itu akan lebih mudah karena kita tahu. Nah, karena kita sudah paham satu bahasa, kalau kita mau loncat ke bahasa yang lain itu akan mudah karena alur datanya itu hampir sama, cuma yang membedakan yaitu sintaknya aja. Jadi jawaban saya ya terserah teman-teman. Saya nggak bisa bahwa di back end aja atau ke front end aja, atau ke full stack. Itu ada juga full stack, itu perpaduan antara back end dan front end. Wah, jadi gimana itu, tambah pusing itu Pak. Kebanyakan full stack itu adalah senior ya, senior yang sudah bekerja di pemrograman itu jadi full stack. Kalau mau jadi full stack juga ya terserah, semua itu terserah dari teman-teman, mau jadi back end atau front end itu terserah. Cari jati diri teman-teman sendiri, cari kesukaan teman-teman sendiri, itu ada di mana, jalannya itu ada di mana, di back end atau front end itu terserah. Jadi mungkin itu jawabannya. Oke, jawaban yang luar biasa dari Mas Salman ya. Memang sih itu memang nggak bisa ditentuin orang lain mau lari ke front end atau back end, itu memang dari diri kita sendiri yang menentukannya, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas, ini dari Syahril Rahmatullah. Oke, Mas Salman, kalau awal-awal jadi front end menghadapi klien itu seperti apa Mas? Apakah ada hambatan juga? Nah, mungkin lebih ke pengalaman Mas. Ya ini saya mau sharing sebenarnya, saya lupa di akhir tadi. Ya kalau hambatan sih banyak banget, apalagi yang saya terangkan tadi. Apabila klien yang kurang mengetahui profesi di dunia IT, itu akan sangat sulit sekali bagi teman-teman mungkin ya yang menjadi developer itu. Yang saya alami itu pertama itu yaitu ada klien yang minta membuatkan website jadi
si klien meminta buatkan website dari tampilan terserah itu dari security atau dari front end, dari back end. Pokoknya dia itu minta bisa terpublish di internet sudah bagus sedemikian rupa. Ya saya tolak dong itu permintaannya karena ya itu terlalu berlebihan gitu. Karena saya hanya di front end kok disuruh semuanya, padahal saya belum mengetahui semuanya. Saya ya dasarnya front end lah bisa dibilang. Seperti itu pengalamannya. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang dialami. Mungkin teman-teman developer lainnya juga pernah mengalami klien yang non IT ya, yang kurang berpengetahuan IT. Mungkin bisa bisa dikira itu kita itu bisa seperti membenarkan AC, bengkel, kemudian membenarkan TV, komputer, padahal ya namanya developer yaitu pengembang, bukan ya yang lain-lain gitu ya. Dan pengembang itu juga ada eh, bagian-bagiannya gitulah, ada developer web, ada developer apps, app, aplikasi, itu banyak sekali di profesi di dunia IT. Jadi mungkin itu masalah yang saya alami. Oke, terjawab ya mungkin buat Mas Syahril tadi. Oke, selanjutnya, wah ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Bentar tak cariin Mas. Ya, Ini dari Mas Rian Fajri. Di dunia freelance untuk front end itu lebih memakai tanpa framework Bootstrap atau dengan Bootstrap. kalau yang ya menarik pertanyaannya. Kalau yang saya alami selama ini ya sebenarnya ada sih yang menggunakan Bootstrap dan ada juga yang nggak menggunakan Bootstrap gitu. Karena ya itu tadi kembali ke kliennya. Kalau si klien ini kurang berpengetahuan di dunia IT, ya akhirnya kebanyakan orang yang mintanya asal-asalan dan saya buat saya gitu ya, karena hanya kopas kode kemudian kita kirim dan kita mendapatkan penghasilan itu sangat mudah. Tapi kalau klien dari luar itu meminta memang benar-benar spesifik dari tahu gitu ya profesi saya front end, jadi diberikan desain website ini seperti apa. Jadi desain website itu tergantung pada profesi, ada juga profesi UI UX. Nah itu profesi web designer itu biasanya bukan perpaduan, bekerja sama dengan front end. Jadi UI UX ini membuat suatu desain pada aplikasi, mungkin pada aplikasi Adobe Photoshop mungkin atau yang lainnya, dibuat sedemikian rupa desainnya kemudian dikasih ke front end. Kemudian si front end ini mengimplementasikan suatu desain dari UI UX sendiri. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, aman sepertinya ya. Ada pertanyaan lagi nih Mas, ini agak menarik. Halo, Diimplementasikan dalam codingan. diulang Mas, diulang. Halo, halo. Mana Mas Salman mengatasinya? Diulang Mas, diulang. Putus-putus. Oke, jadi kan mungkin kalau Masih putus-putus Mas suaranya. Mas Salman selama cek udah kah ini? Ya udah. Masih putus-putus kah?
Sudah Aman ya? Oke. aman. Ini pertanyaan dari register ulang, Mas. Nah, Mas Salman selama menjadi freelance, itu sering nggak sih dapat desain web yang agak sulit gitu, diimplementasikan dalam codingannya? Nah, kalau ada, gimana cara Mas Salman mengatasinya? Ya sebenarnya banyak ya, ya banyak karena saya juga ya baru memahami itu tadi HTML, CSS dan JavaScript. Pastinya kalau dari segi pengetahuan dan implementasinya pasti sangat kurang karena banyak sekali yang harus dipelajari untuk menjadi front end. Ya, untuk cara mengatasinya itu sebenarnya saya itu ya sering-sering aktif aja di grup-grup gitu ya, di grup seperti grup ya, grup tentang IT pokoknya ya. Sering-sering aktif lah, sering tanya jawab, sering eh, menjawab suatu pertanyaan yang ada di grup itu, dan kita sering bertanya, dan pokoknya aktif lah di grup itu. Jadi kalau ditanya gimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara bertanya di grup. Saya biasanya bertanya dengan di grup dan bertanya dengan yang lebih ahli biasanya. Dan yang lebih ahli itu biasanya juga ada di grup gitu ya. Seperti guru-guru, mungkin seperti dosen juga ada di situ. Dan biasanya grup itu yang saya masuki yaitu ada di apa namanya? Yang gambar pesawat itu Telegram ya, Telegram, dan juga di grup Facebook. Di situ banyak sekali komunitas-komunitas yang ada yang mengerti dunia IT yang mungkin uh, lebih mengerti gitu ya, seperti dosen mungkin bergabung di sana. Jadi sangat menguntungkan kalau teman-teman join di komunitas-komunitas seperti itu. Mungkin itu. Oke, emang mungkin dari jawaban Mas Salman tadi menyarankan buat itu ya, buat ikut komunitas atau grup-grup Telegram atau Facebook. Mungkin Ya, nanti teman-teman yang ada di grup mungkin bisa di-share tuh, yang udah masuk di grupnya bisa di-share ke teman-temannya gitu. Ya, buat belajar juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Wih, ya, banyak banget emang yang nanya nih. Dari Rayeksa Dewangga Setiawan, Mas. Kak mau tanya, kakak kenal coding pada saat kapan? Gitu. Boleh cerita pengalaman pertama kali kenal coding sampai sekarang mungkin, Mas? wah, ya, ini menarik ini. Suka dukanya mengenal coding. Jadi awal saya mengenal coding itu pada kelas pertengahan mau lulus ya, mau lulus SMK. Itu saya baru mengenal coding karena pada sekolah SMK selama 2 tahun setengah itu saya belajar, saya masuk di jurusan TKJ, teknik jaringan dan komputer. Itu saya tidak paham betul apa itu sebenarnya jaringan, dan akhirnya saya berpindah, saya mencari profesi lain, dan saya berpikir dong, masa saya lulus tidak mempunyai skill apapun, tidak mempunyai ya skill apapun itu ya. Dan akhirnya saya berpindah, dan berpindah itu pun saya karena teman saya lihat di jurusan RPL, teman saya itu saat ngoding, saya lihat itu kok keren gitu ya kelihatannya. Saya lihat kok keren, dan akhirnya saya belajar dengan bahasa pemrograman, dan bahasa awal saya pelajari itu adalah bahasa PHP. Dan itu pun akhirnya saya lupa karena jalan saya bukan di situ, karena saya sudah paham alurnya developer itu apa, profesi-profesi yang ada di dunia IT itu sebenarnya apa aja, dan saya sudah paham, dan saya memutuskan di front end ini ya karena itu tadi, saya suka dengan desain dan saya suka dengan programmer. Dan kalau pertanyaannya sejak kapan mengenal coding, saya sejak mau lulus pertengahan SMK itu, jadi sekitar berapa bulan ya, Januari kalau nggak Desember saya itu sudah mengenal coding, sekitar 6 bulan kalau nggak 7 bulan, sekitaran segitu, kurang lebih 6 sampai 7 bulan gitu. Oke. Oh iya, sebelumnya iya, misal suaraku atau suaranya Mas Salman tak putus-putus, ntar bilangnya sulit terdeteksi juga nih. Kadang jaringan juga hilang gitu aja.
Oke, lanjut. Pertanyaannya banyak banget. Mungkin nanti misal ada pertanyaan yang belum kejawab, di-up lagi aja ya. Mungkin soalnya emang banyak banget nih yang nanya. Ini Mas, dari Irtanti Karona. Kalau perbedaan antara pembuatan website dengan hand coding dengan pembuatan website dari CMS itu gimana Mas? Perbedaannya? Gimana? Ya, bisa diulang Mas. Itu Mas, kurang lebih perbedaan dari perbedaan dari antara pembuatan website dengan hand coding dengan pembuatan website dari CMS, gitu perbedaannya Mas. Oh, kalau saya tahu encoding dengan CMS itu sebenarnya gimana ya? Saya pernah nyoba CMS cuma lupa, sudah lama nggak pakai. Jadi mungkin perbedaannya itu ya kalau dari di CMS itu kita itu lebih mudah sebenarnya membuat website. Akan tetapi itu biasanya kalau nggak salah itu di Linux, di operasi Linux kalau nggak salah, lupa saya. Itu biasanya menggunakan ya seperti perintah-perintah yang ada di command line atau memakai apa itu namanya, lupa saya. Untuk perbedaan kurang lebih ya belum tahu, ya lupa lah, mungkin bisa cari sendiri jawabannya, saya lupa. Oke, siap. Oke, sepertinya lanjut pertanyaan lanjut ya Mas. Oke, bentar. Ini dari hashtag play. Mau tanya, biasanya masalah waktu pengerjaan sebuah project itu dari klien atau dari front end developernya Mas itu? Kurang lebih. Front end developer maksudnya gimana ini? Dari front end maksudnya? Kurang lebih ini Mas. Contoh kasus itu ketika klien mau bikin apa namanya? Website. Sebuah tampilan gitu. Ada seperti itu. Ya. Soalnya kan bidangnya di front end developer. Nah, bikin sebuah project kepada kita, nah itu masalah waktu itu biasanya yang nentuin dari klien atau dari developernya Mas, gitu. Oh, menentukan waktunya. Jadi untuk menentukan waktunya kalau freelance itu ya tergantung pada kliennya. Tapi kalau pada klien yang ada di offline, kalau ya di offline kita ya bisa kita yang menentukan gitu. Kalau menurut pengalaman saya, kalau di freelance itu pasti yang menentukan waktunya itu adalah si klien. Kalau yang saya temui itu selama itu ya klien yang menentukan waktunya. Tapi kalau di offline itu biasanya saya yang menentukan waktunya. Jadi seperti itu. Kalau nggak tahu, kalau untuk developer lain saya nggak tahu, kurang lebihnya seperti itu mungkin. Oke. Kurang lebih emang ini bukan hal yang emang harus ditentukan dari klien, harus dari developer gitu. Emang itu biasanya berdasarkan kesepakatan juga sih, bisa jadi. Mungkin begitu. Selanjutnya, oh ya ini sebelumnya udah jam 21.14, mungkin sekitar satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Nanti mungkin kalau misal ada pertanyaan yang belum kejawab, bisa tanya di grup atau malah PC ke Mas Auman sekalian ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini kayaknya. Oke, dari bacanya gimana nih? Alexit IT Security. Nah, apakah dari desain web atau dari segi front end itu berdampak pada keamanan server gitu nggak sih Mas? Apa tadi berdampak web atau dari segi front end? Oh, kalau dari segi keamanan server ya nggak ada hubungannya dengan server. Kita desain itu ya desain aja, nggak ada hubungannya dengan server. Kalau server itu yang bagian dari back end. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya dengan keamanan server. Kita
yang mengurus itu tadi ya, responsif desain, pokoknya yang berhubungan dengan desain itu kita yang ngurus. Kalau masalah server tidak. Mungkin itu. Oke, Mungkin gitu ya. satu lagi ya. Oke, sepertinya ini udah mulai. Iya, satu lagi mungkin. Monggo Mas. Yang mana Mas? Kan dari desain ya. Ini mungkin Mas mau tanya dari Ilham Nation Nation, Mas mau tanya cara melatih logika pemrograman gimana ya Mas? Ya sebenarnya gimana ya? Ya lihat aja di course online atau belajar online itu di website online itu banyak, karena di sana itu juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Karena ya saya rekomendasikan aja mungkin yang pemula bisa belajar di kondepolitan.com, itu banyak sekali kelas gratis dan kelas dasar. Di situ alur logika juga ada, cara belajar dasarnya, dan kemudian HTML, CSS dasarnya itu juga ada. Mungkin ya lebih explore aja di internet, cari aja pelatihan-pelatihan online gitu ya. Mungkin itu sudah mungkin. Oke, sudah cukup ya mungkin ya Mas ya. Oke, aman. Oke, sepertinya udah menunjukkan pukul 21.17 dan kita udah mulai di penghujung acara. Dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky Salman atas waktunya juga, atas kesediaannya menjadi pemateri pada sharing pada malam hari ini ya. Dan juga teman-teman atas antusiasnya mengikuti webinar pada hari ini.